Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Nadira Lia Putri dan rekan saya Zaki Muhammad Fadil. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi SGD dengan tema Industri, Inovasi, dan Infrastruktur. Maka dari itu kami mengangkat sebuah paper dengan judul Efektivitas Peningkatan Kebijakan Inovasi dan Infrastruktur bagi Pertumbuhan serta Pembangunan Ekonomi di Indonesia. Dari paper tersebut, kami mengangkat sebuah latar belakang masalah yang dimana dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang, diperlukannya kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya di Indonesia. Nah, hal ini dapat dicapai dengan inovasi modal manusia dan peningkatan infrastruktur yang dimana menjadi modal utama untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan di Indonesia. Selain itu, inovasi juga dianggap penting karena dapat merangsang pertumbuhan, menghasilkan kemajuan teknologi, dan meningkatkan produktivitas inovasi yang tidak hanya di bidang iptek, namun juga mencakup sumber daya manusianya. Selain itu, guna menghasilkan pertumbuhan yang disertai dengan pemerataan, infrastruktur yang memadai juga menjadi penunjang utama terselenggaranya proses pembangunan ekonomi suatu negara, di mana infrastruktur ini berpengaruh dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, yang dimana dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, akses terhadap lapangan kerja, dan kemakmuran yang nyata. Kemudian investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan inovasi ini menjadi penggerak penting pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi suatu negara, yang dimana saat ini lebih dari setengah populasi dunia tinggal di perkotaan. Karena itu transportasi massal dan energi terbarukan menjadi sangat penting. Begitu juga dengan pertumbuhan industri baru serta teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian kelompok kami melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kebijakan peningkatan inovasi dan infrastruktur dalam rangka meningkatkan pertumbuhan serta pembangunan di Indonesia. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode penganalisaan data yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang dilakukan sehingga dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang dihadapi saat ini. Bahan penelitian yang digunakan berupa jurnal dan artikel yang berkaitan dengan inovasi dan infrastruktur. Selanjutnya ada konsep efektivitas. Pengertian efektivitas adalah suatu pelaksanaan kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya di mana sasaran dan prasarana dalam jumlah tertentu telah ditetapkan sebelumnya sehingga tujuan keberhasilan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Tujuan dari efektivitas adalah dapat tercapainya suatu tujuan atau rencana yang sebelumnya telah ditetapkan, di mana target tersebut dapat tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan dan pelaksananya berjalan secara terarah serta hasil realisasinya efektif dan efisien. Selanjutnya, kebijakan merupakan petunjuk atau batasan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan dalam mengambil keputusan atas perencanaan yang telah ditentukan bersama sebelumnya. Oleh karena itu, kebijakan penting karena sebagai sarana dalam memecahkan masalah atas tindakan yang terjadi. Kemudian inovasi berasal dari kata Latin innovation yang berarti pembaharuan dan perubahan. Kata kerjanya innova yang artinya memperbarui dan mengubah. Inovasi ialah suatu perubahan baru yang menuju ke arah perbaikan dan berencana atau tidak kebetulan. Dalam KBBI, inovasi diartikan
Pemasukan satu pengenalan hal-hal yang baru, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Selanjutnya ada infrastruktur. Menurut Stone dalam Prasetyo, infrastruktur adalah fasilitas fisik yang dibutuhkan oleh agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi untuk memfasilitasi tujuan ekonomi dan sosial. Sistem infrastruktur merupakan fasilitas yang menjembatani fungsi sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam artian, infrastruktur sebagai fasilitas atau peralatan yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan ekonomi masyarakat. Kemudian pertumbuhan ekonomi dan inovasi di Indonesia. Nah, di sini Cameron menemukan bahwa inovasi ini memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui transfer pengetahuan dan peningkatan proses teknologi, yang dimana keberhasilan program inovasi ini ditentukan oleh sejauh mana inovasi ini telah diimplementasikan sehingga memiliki dampak terhadap lingkungannya. Nah, dalam hal ini juga negara berkembang mengalami ketertinggalan dengan negara maju, yang dimana UKLU juga mengatakan bahwa korelasi ini korelasi ini menemukan korelasi positif antara inovasi dan PDB per kapita. Berdasarkan data Bank Dunia pada tahun 2019, nilai pengeluaran Research and Development Indonesia ini per PDB-nya masih jauh di bawah rata-rata biaya Research and Development per PDB global, yang dimana rata-rata biaya Research and Development per PDB di Indonesia ini mencapai 2,22%. Sementara pengeluaran Research and Development Indonesia per PDB pada tahun 2018 hanya sebesar 0,27%. Nilai ini meningkat dari 0,24% dari tahun 2017. Hal ini sejalan dengan meningkatnya peringkat Indeks Inovasi Global di Indonesia. Kemudian di sini juga ada grafik Indeks Inovasi Global Indonesia pada tahun 2013 sampai tahun 2020, yang dimana berdasarkan Indeks Inovasi Global ini, Indonesia berada pada peringkat ke-85 dari 131 negara pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Peringkat Indeks Inovasi ini 2 tingkat lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2017 yang berada pada peringkat 87. Nah, laporan analisis Indeks Inovasi Global ini bisa menjadi gambaran inovasi di setiap negaranya, khususnya di Indonesia, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan atau pedoman dalam mengambil kebijakan. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur di Indonesia. Transportasi adalah sarana yang menghubungkan daerah produksi dan pasar. Dalam hal ini, peran transportasi sangat penting sebagai sarana penghubung, mendekatkan dan menjembatani antara pihak-pihak yang saling membutuhkan. Adapun peran infrastruktur di bidang transportasi yaitu untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mengganggu arus barang dan manusia, baik moda darat, laut, maupun udara. Infrastruktur memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Channing dan Pedroni mengatakan bahwa infrastruktur memiliki sifat eksternalitas positif, di mana dapat meningkatkan produktivitas input dalam proses produksi. Karena itu, pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan tingkat produktivitas perusahaan dan juga sektor pertanian seperti pembangunan infrastruktur jalan. Berikut ada grafik indeks daya saing global Indonesia pada tahun 2019. Peringkat daya saing Indonesia dalam laporan Global Competitiveness Index 2019 yang dirilis World Economic Forum turun ke posisi 50 dari posisi 45 pada tahun lalu.
Pembangunan infrastruktur yang masif juga tidak berhasil mengangkat peringkat daya saing Indonesia terkait infrastruktur yang justru turun pada tahun 2019. Berdasarkan data dari The Global Competitiveness Report 2019 ini yang dikeluarkan oleh Forum Ekonomi Dunia, menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kenaikan skor infrastruktur pada tahun 2018. Indonesia memperoleh skor 66,8 dan peringkat ke-71 dari 140 negara. Pada tahun 2019, Indonesia mencapai skor 67,7 dan berada pada urutan ke-72 dari 141 negara. Kemudian dalam penelitian paper kami, kita menggunakan fokus penelitian dengan 3 indikator. Yang pertama, ketepatan waktu, yang kedua, ketepatan perhitungan biaya, dan yang ketiga, ketepatan menentukan pilihan dan sasaran. Di mana ketepatan waktu ini dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan, tetapi juga dapat menyebabkan kegagalan dalam kegiatan. Indikator yang kedua yaitu ketepatan perhitungan biaya, yang dimana dengan tidak mengalami kelebihan atau kekurangan biaya sampai kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Yang ketiga, indikator ketepatan menentukan pilihan dan sasaran. Karena pada dasarnya menentukan pilihan melalui tahapan proses sehingga dapat menemukan keputusan terbaik dari yang terbaik. Penetapan sasaran yang baik sangat menentukan keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan dan juga sebaliknya. Kemudian hasil pembahasan kami melalui indikator ketepatan waktu, yang dimana jika dilihat dari sisi kebijakan peningkatan inovasi, pencapaian inovasi di Indonesia ini masih rendah, dalam artian ketepatan waktu pemerintah dalam meningkatkan inovasi belum efektif karena masih jauh tertinggal dengan negara lain. Nah, dilihat berdasarkan ranking indeks inovasi global, Indonesia ini masih mengalami stagnasi, yaitu dengan menduduki peringkat peringkat 85 dari 131 negara. Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah yang dihadapi di Indonesia. Salah satunya adalah tata kelola pemerintahan yang masih belum optimal. Nah, sedangkan dilihat dari sisi kebijakan peningkatan infrastruktur, pencapaian infrastruktur di Indonesia mengalami sisi positif dalam artian ketepatan waktu pemerintah cukup efektif dalam pembangunan infrastruktur yang merupakan target utama pemerintah demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur yang masif merupakan fondasi awal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang baik di masa mendatang, yang dimana infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi dapat mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, serta akselerasi nilai tambah perekonomian rakyat. Nah, pada tahun 2019, Indonesia ini mengalami peningkatan skor infrastruktur dengan nilai 67,7, lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya mencapai 66,8. Nah, tapi berdasarkan data Global Competitive Report, peringkat infrastruktur Indonesia mengalami penurunan peringkat global dari sebelumnya yang berada pada peringkat 71 pada tahun 2018 yang turun ke peringkat 72 dari 141 negara pada tahun 2019. Kemudian efektivitas peningkatan kebijakan inovasi dan infrastruktur yang dilihat dari indikator kedua yaitu ketepatan perhitungan biaya, yang dimana diketahui bahwa pemerintah Indonesia meningkatkan inovasi di bidang iptek guna mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Namun sampai saat ini Indonesia masih mengalami hambatan mengenai anggaran riset dan pengembangan, yang dimana masih berkisar 0,3% dari PDB sehingga sulit untuk dicapai. Nah, jika dilihat dari nilai 0,3% itu setara dengan 30 triliun, di mana nilai tersebut masih di bawah anggaran negara ASEAN lainnya. Dan anggaran penelitian yang ideal untuk Indonesia adalah 1,5% dari PDB, setara dengan 150 triliun per tahunnya.
yang artinya pengembangan iptek di Indonesia ini sulit dicapai jika biaya risetnya hanya 0,3%. Nah, kemudian dalam hal ini pengembangan inovasi di bidang iptek juga dinilai masih belum efektif karena kurangnya biaya. Sedangkan jika dilihat dari sisi peningkatan kebijakan infrastruktur, di mana pembiayaan pendanaan yang mendukung dapat melancarkan proses pembangunan. Namun dalam hal ini dana yang disediakan masih sangat terbatas, masih sangat rendah sehingga dapat dikatakan pembiayaan pembangunan infrastruktur ini masih belum optimal karena Bappenas juga memperkirakan target pencapaian pembangunan infrastruktur ini membutuhkan biaya sebesar 5.452 triliun pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Nah, dari besarnya dana yang dibutuhkan, maka pemerintah pusat dan daerah hanya mampu mendanai sebesar 1.131 triliun yang artinya terdapat selisih pendanaan sebesar 4.321 triliun. Nah, kemudian jika dilihat dari indikator yang ketiga yaitu ketepatan menentukan pilihan dan sasaran yang dimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan inovasi di Indonesia ini dirasa cukup tepat, yaitu dengan memfokuskan pengembangan sumber daya manusianya dalam 5 tahun ke depan. Karena saat ini lemahnya perkembangan inovasi di Indonesia disebabkan oleh rendahnya kualitas dan tingkat produktivitas sumber dayanya itu sendiri. Sedangkan jika dilihat dari peningkatan kebijakan infrastruktur, pemerintah memfokuskan pada pengembangan sarana dan prasarana transportasi, ketenaga listrikan, serta teknologi informasi. Nah, selain itu juga memfokuskan pada pengaruh utamaan ketangguhan bencana, kesetaraan gender, tata pemerintahan yang baik, dan pembangunan yang berkelanjutan, serta modal sosial budaya. Berdasarkan kebijakan pembangunan infrastruktur tersebut, hal ini dapat membuahkan hasil, di mana sektor tersebut masuk ke dalam 5 sektor tertinggi yang berkontribusi terhadap PDB dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini berada di angka 5,007%. Hal ini juga diakui secara global, di mana Bank Dunia melaporkan bahwa peringkat daya saing Indonesia pada tahun 2018 berada di urutan ke-52, dan Logistic Performance Index-nya juga menunjukkan peningkatan dari nilai 2,7 pada tahun 2010 menjadi 3,1 pada tahun 2018. Nah, hal ini menyimpulkan bahwa kebijakan yang telah dipilih oleh pemerintah sudah tepat sasaran karena dapat membawa perubahan terhadap PDB dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dari pemaparan materi paper tadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan peningkatan inovasi dan infrastruktur bagi pertumbuhan serta pembangunan ekonomi di Indonesia, jika dilihat dari ketiga indikator efektivitas mulai dari ketepatan waktu, nah dilihat dari sisi kebijakan peningkatan inovasinya ini dinilai masih rendah, dan dari sisi kebijakan peningkatan infrastrukturnya dinilai sudah tepat dan efektif. Dan untuk indikator yang kedua yaitu perhitungan biaya, yang dimana anggaran dalam peningkatan kebijakan inovasi dan infrastrukturnya masih rendah karena kurangnya biaya yang disediakan sehingga dinilai belum efektif. Sebab pendanaan yang mendukung dapat melancarkan proses pembangunan. Kemudian untuk indikator yang ketiga yaitu menentukan pilihan dan ketepatan sasaran, di mana kedua sisi ini baik dari peningkatan inovasi maupun peningkatan infrastruktur untuk masing-masing sisi sudah mencapai keberhasilan dan ketepatan sasaran kebijakan tersebut sehingga dinilai sudah mencapai efektivitas. Mungkin ini saja yang dari kelompok 9 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.